Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita dari Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 18. Busong sampai di medan perang. Sambil bertanya tentang keberadaan suhunya, ia merobohkan setiap musuh yang hendak menghalangi jalannya. Busong tiba di perkemahan besar yang sedang terjadi penyerbuan hebat. Keadaan para panglima terancam karena di pihak musuh ada seorang yang luar biasa. Orang itu berpakaian serba hitam, mukanya berkedok tengkorak, senjatanya sebuah sabit, dan sepak terjangnya amat menyeramkan. Setiap prajurit yang menentangnya roboh dengan tubuh hampir terpotong dua. Busong melompat dan berhadapan dengan Maut Hitam. Maut Hitam cepat mengayun sabitnya yang tajam ke arah pinggang Busong. Akan tetapi dengan mudah Busong menangkis dengan sulingnya. Terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar. Ketika kedua senjata itu bertemu, Maut Hitam memecik kesakitan. Hampir saja sabitnya terlepas dari pegangan. Maut Hitam menyadari kekalahannya, lalu melarikan diri, dan penyerbuan itu dengan mudah dapat cepat dibasmi. Sastrawan gila mengangguk-angguk, kemudian bertanya, kenapa Cui Bun dan manusia tanpa tanding bersikap aneh mendengar perpaduan antara sajak dalam kitab dan suara suling. Busong mengulang ceritanya. Busong lalu membaca syair jelas dan berirama. Kemudian sastrawan gila bernyanyi diiringi suling Busong. Suaranya merdu dan nyaring. Ada muncul dari tiada. Betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa mencari ujung sebuah mangkok? Mengapa mencari titik awal dari dan titik akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, karena sesungguhnya tidak ada apa-apa. Sastrawan gila diam dan keadaan menjadi hening. Busong, dengarlah baik-baik. Ada muncul dari tiada, artinya semua yang ada itu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan tidak terlihat dan tidak dapat diraba. Itu kebenaran mutlak yang harus diyakini. Semua ciptaan Tuhan dalam keadaan seimbang, tidak ada yang paling penting atau paling rendah. Semua saling terkait seperti hukum 5 unsur. Kayu, api, tanah, logam, air, semua saling mempengaruhi, saling membasmi, juga saling menghidupi. Karenanya berputar seperti bibir mangkok. Jika terganggu akan menjadi rusak sebentar, mengakibatkan kekacauan, menjatuhkan korban, dan akan pulih kembali. Jadi awal dan akhir yang menentukan Tuhan dan harus mengikuti aturan Tuhan. Kamu jangan sampai salah langkah. Berbuatlah hal-hal yang baik dan terus mawas diri sebagai bekal hidupmu nanti. Berimanlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua berawal dan kembali kepada Tuhan. Jika mengejar-ngejar sesuatu, berarti mencari kekosongan dan kehampaan. Setelah memberi wejangan, kembali sastrawan gila bersemedi dan memulihkan tenaganya. Lewat tengah hari, sastrawan gila sudah berdiri di depan tenda dan berhadapan dengan Kepalan Sakti, Raja Pengemis Pau, Laukiat, dan Maut Hitam. Melihat datangnya Busong, sastrawan gila melarang muridnya untuk ikut campur. Laukiat menggerakkan tongkatnya menyerang dan langsung disambut sastrawan gila. Terlihatlah kilatan pedang sastrawan gila dan trak! Buntunglah kaki Laukiat. Kepalan Sakti, Raja Pengemis, dan Maut Hitam secara serempak menyerang sastrawan gila. Dalam detik-detik selanjutnya terjadilah pertandingan mati-matian yang amat cepat. Setiap gerak merupakan serangan maut. Terdengar suara keras dan 4 buah senjata runtuh dan rusak. Tongkat Raja Pengemis Pau patah menjadi 2 ketika beradu dengan kipas di tangan kiri sastrawan gila dan yang juga robek dan patah gagangnya. Senjata sabit di tangan Maut Hitam juga patah menjadi 3 bertemu dengan pedang sastrawan gila yang juga patah menjadi 2.
Sastrawan gila menyerang dan tahu-tahu sastrawan gila telah beradu telapak tangan dengan kepalan sakti. Melihat kepalan sakti terdesak, maka Maut Hitam dan Raja Pengemis segera membantu kepalan sakti dengan menyalurkan tenaga dalamnya melalui punggung kepalan sakti. Melihat gurunya amat terdesak, Busong mengeluarkan sulingnya dan mau membuka kedok Maut Hitam. Tentu saja Maut Hitam mengelak, maka lepaslah bantuan tenaga dalam dari Maut Hitam dan Raja Pengemis. Kepalan sakti mengeluh dan tubuhnya terlempar hampir 6 meter ke belakang, lalu roboh terbanting. Ketika ia bangkit berdiri dengan kedua tongkatnya, wajahnya pucat sekali, matanya seperti tidak bersinar lagi dan bibirnya menetes darah segar. Dan tanpa berkata apa-apa, kakek itu melangkah pergi sempoyongan seperti orang mabok. Maut Hitam dan Raja Pengemis menjadi jeri. Tanpa berkata apa-apa, Maut Hitam mengempit tubuh Laokiat dan melompat pergi dari situ bersama Raja Pengemis yang juga pergi mengambil jurusan lain. Setelah semua pergi, sastrawan gila terhuyung-huyung segera dipeluk Busong. "Busong, kau berlututlah. Bersumpahlah bahwa kau mentaati pesanku yang terakhir ini." Sastrawan gila memberi wejangan dan Busong bersumpah demi Tuhan yang Maha Kuasa akan mentaati semua pesan sastrawan gila. Setelah itu sastrawan gila memberi pesan, "Busong, sewaktu-waktu pada hari pertama musim semi, datangilah puncak Taishan, siapa tahu kau berjodoh dengan Bukek Xiansu." Kata-katanya terhenti setelah sastrawan gila memuntahkan darah segar. Sastrawan gila membuka matanya dan mendorong Busong, kemudian menyampok runtuh pisau-pisau terbang. Bahkan kedua kakinya sempat menendang 4 pisau terbang. Busong membalikkan badan dan membentak, "Pengecut keji, Maut Hitam, kau kembali mau apa? Dan ini apakah orang-orang Hui Topang?" Maut Hitam adalah Bayisan, murid Dewa Logia. Tewasnya gurunya dan buntungnya kedua kaki Laokiat membuat Maut Hitam marah sekali dan membawa orang-orang Hui Topang untuk membunuh sastrawan gila. Orang-orang Hui Topang menyerang dengan ilmu 13 golok terbang. Busong mengamuk, gerakannya luar biasa. Golok terbang runtuh begitu terbentur suling yang mengandung tenaga pukulan mukjizat, dan robohlah 2 orang Hui Topang dengan tubuh mereka mencelat sampai 5 meter lebih. Pada saat itu tiba-tiba sastrawan gila muncul di pintu tenda. Tampak matanya berkilat, penuh wibawa. Gentarlah Maut Hitam dan sisa orang-orang Hui Topang ketika melihat sastrawan gila. Maka Maut Hitam dan 6 orang Hui Topang kabur dan tidak memperdulikan temannya yang tewas. Begitu orang-orang itu lenyap, sastrawan gila roboh terguling di depan pintu tenda. Busong cepat meloncat dan berlutut memeriksa keadaan suhunya. Akan tetapi ternyata sastrawan gila Kweseng, pendekar sakti yang pernah menggemparkan dunia persilatan itu, telah menghembuskan napas terakhir. Busong menundukkan kepalanya, termenung. Lalu dia mengangkat jenazah suhunya, dibawa ke dalam tenda dan dibaringkan. Busong mencari dan memilih tempat yang baik di lereng Gunung Taihanshan untuk mengubur jenazah suhunya, menaruh sebuah batu besar di depan kuburan. Kemudian dia mengerahkan tenaga dengan jari telunjuk kanan membentuk huruf-huruf indah sedalam 2 senti. Makam pendekar budiman sastrawan gila Kweseng. Sepeninggal gurunya, barulah Busong merasa betapa hidupnya sunyi dan sebatang kara. Busong teringat pada Sumaceng, lalu ia pergi ke kota raja. Busong memasuki pintu gerbang kota raja. Ketika hari menjelang senja, Busong melihat seorang laki-laki muda berpakaian baru dan bersih, namun penuh tambalan, sedang berdiri bertolak pinggang dan memaki-maki belasan pengemis berpakaian kotor penuh tambalan. Pengemis baju bersih menendang pengemis baju kotor yang paling tua, lalu pergi sambil tertawa. Pengemis-pengemis lain yang lebih muda menolong pengemis tua. Mereka memanggil guru. Dengan semangat, pengemis-pengemis muda itu minta izin untuk membalas, namun gurunya melarang. Busong tanpa disadari, dia berkata, muridnya bersemangat, gurunya melempem, sungguh lucu. Pengemis-pengemis muda serentak mengeroyok Busong yang dianggap kurang ajar terhadap gurunya. Namun sekali gebrak semuanya terpental. Melihat semua muridnya tidak berdaya, maka majulah pengemis tua dengan toyanya.
Busong berkelebat menyentuh toya yang akan dipergunakan untuk menyerang. Kagetlah pengemis tua. Busong menghormati pengemis tua, maka Busong mengeluarkan senjatanya. Seketika terdengar teriakan-teriakan, "Suling emas, suling emas!" Busong mengangguk-angguk dan menggumam. Bagus juga nama suling emas. Dalam hati Busong akan menggunakan nama itu. Busong dengan mudah mengalahkan pengemis tua. Dan ternyata guru silat Liong yang berjuluk Kepalan Monyet Sakti. Busong tetap bersikap ramah dan berkenalan dengan para pengemis itu. Busong mengaku namanya suling emas. Pada saat itu berkelebat bayangan yang datang dan membentak, "Lagi-lagi ada manusia tidak berbudi yang berani menghina kaum gembel." Mengandalkan kepandaiannya, suling emas dibela Kepalan Monyet Sakti. Namun orang baru itu tetap ingin bertanding melawan suling emas. Kemudian keduanya bertanding dan akhirnya berhenti dengan saling memuji dan saling berkenalan. Suling emas dan Yukang menerima undangan Kepalan Monyet Sakti untuk berunding di bawah jembatan tempat tinggal Kepalan Monyet Sakti. Liong Keng bercerita bahwa anaknya Liong Biloan yang mencintai dan mengikuti Raja Pengemis Pao selama 2 tahun akhirnya menggantungkan diri karena disia-siakan Raja Pengemis Pao. Mendengar anaknya bunuh diri, guru silat Liong beserta adik seperguruan dan muridnya yang setia menyerbu ke tempat markas besar Raja Pengemis Pao, yaitu kuil tua di luar kota Kanghu, markas besar perkumpulan pengemis hati kosong. Namun mereka ini sama sekali bukanlah tandingan Raja Pengemis Pao. Raja Pengemis Pao tidak membunuh guru silat Liong, namun merampas semua miliknya, kemudian meminta ketua perguruan monyet sakti beserta muridnya hidup sebagai pengemis baju kotor yang selalu dihina oleh pengemis baju bersih, anak buah Raja Pengemis Pao. Guru silat Liong minta bantuan suling emas untuk bersama-sama membalas dendam kepada Raja Pengemis Pao. Yukang melompat berdiri, harap paman tua Liong tidak berkecil hati, mari bekerja sama menundukkan keparat Pao. Ternyata Yukang adalah putra bungsu mendiang Eugene Tianlo, ketua perkumpulan pengemis hati kosong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pada belasan tahun yang lalu ketika Pao Qi Lui yang memiliki kepandaian tinggi itu muncul dari timur, dia lalu membunuh Eugene Tianlo dan merampas kedudukan ketua perkumpulan pengemis hati kosong. Kemudian Raja Pengemis Pao melakukan pembasmian terhadap keluarga Eugene Tianlo. Yukang putra bungsu ketua pengemis itu baru berusia 13 tahun yang sedang bermain di luar kota terhindar dari maut. Yukang melarikan diri setelah 17 tahun menggembleng diri, belajar pada tokoh-tokoh pengemis yang mengasingkan diri di gunung-gunung. Kini dalam usia hampir 30 tahun, Yukang turun gunung dan mulai mencari musuh besarnya, Pao Qi Li. Yukang minta bantuan suling emas. Suling emas mengatakan, pertemuanku dengan Raja Pengemis Pao dalam pertempuran hanyalah secara kebetulan saja. Dugaan kakak Yu tepat. Raja Pengemis Pao amat lihai dan maaf, kurasa kakak Yu sendiri tidak akan dapat mengalahkannya. Suling emas memegang teguh pesan gurunya sehingga tidak berkenan untuk mengeroyok seseorang termasuk Raja Pengemis Pao. Akhirnya Kepalan Monyet Sakti dan 10 orang muridnya, Yukang beserta banyak pengemis keturunan para ketua perkumpulan pengemis yang dibasmi oleh Raja Pengemis Pao berangkat ke pinggir kota. Raja menantang Raja Pengemis Pao. Diam-diam suling emas mengikuti dari jauh. Raja Pengemis Pao keluar dan melihat orang-orang yang menantangnya. Dia tertawa dan langsung menyerang. Dalam waktu kurang lebih 1/4 jam, 10 orang anggota pengemis telah roboh, terluka atau tewas. Kini tinggal Kepalan Monyet Sakti, Yukang, 2 orang bersaudara Bong, dan 3 orang pengemis lain yang masih bertahan namun sangat terdesak. Suling emas tidak tega, tubuhnya mencelat ke depan. Dan begitu dia mengerahkan sulingnya, menangkis tongkat Raja Pengemis Pao bersuara keras dan meloncat mundur 5 meter jauhnya. Siapa kau? Bersambung ke jilid 19.